Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Parandoro dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan hari ini bertepatan dengan hari Minggu pukul 10 pagi, cuaca mendung, hujan rintik-rintik ya, gerimis, sehingga suasana menjadi cukup dingin. Nah, oleh karena itu bersama ini kami akan mengajak Anda untuk meminum secangkir atau segelas teh atau minuman hangat apapun. Silakan. Alhamdulillah. Parandoro dimanapun Anda berada, memang bagi penggemar penghobi burung perkutut memasuki masa-masa musim penghujan terkadang muncul kekhawatiran atau ya gundah, gagap, dan gugup menghadapi pergantian musim dari musim panas menuju musim penghujan. Salah satunya adalah khawatir apabila burung perkutut mengalami gangguan kesehatannya alias drop. Namun bukan drop manggung, melainkan mengalami penurunan kualitas kesehatan. Oleh karena itu kami akan berbagi informasi, fakta-fakta apa saja yang sebenarnya dapat menjadikan kita tidak terlalu gagap dan gugup ketika menghadapi musim penghujan tiba. Jangan kemana-kemana, masih tetap bersama kami. Parandoro dimanapun Anda bisa menerima tayangan kami, jika kita mau berpikir secara tenang, maka kunci pertama adalah ketenangan dan santai dalam menghadapi perpindahan musim dari musim panas atau musim kemarau menuju musim penghujan. Hal ini berkaitan dengan kesiapan kita untuk menyambut agar burung perkutut kita keadaan fisiknya tetap sehat, tetap fit, sehingga terhindar dari sakit, apalagi ya bisa fatal kan, seperti itu. Maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan atau kita perhatikan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan makanan. Nah, di sini kalau masalah makanan kita sudah paham betul bahwa millet adalah salah satu sumber makanan pokok bagi burung perkutut. Nah, di sini yang menjadi permasalahan itu bukan masalah milletnya itu mahal, milletnya itu murah, milletnya itu dicampur ramuan ini itu bukan. Yang pertama adalah kondisi millet harus kering ketika akan dimakan oleh si burung perkutut. Mengapa? Nah, ini penting karena ketika kondisi millet ini dimakan itu kondisinya tidak kering, nah, ini bisa membahayakan pencernaan si burung perkutut. Kemudian muncul pertanyaan, loh, nantinya juga bercampur dengan minuman seperti itu. Berarti kan tidak ada masalah kalau memang dimakan dalam keadaan kering. Nah, maaf kalau dimakan dalam keadaan basah maksud saya. Nah, penjelasannya seperti ini Parandoro. Kalau millet ini dalam keadaan basahnya itu sudah bercampur dengan air minum dan langsung diminum, itu tidak masalah. Langsung dimakan, langsung bercampur dengan minuman, tidak masalah. Yang menjadi kendala adalah milletnya itu sedikit terendam air atau terkena percikan-percikan gerimis air dari air hujan yang terkena angin kemudian masuk ke dalam sangkar burung dan airnya itu berada pada millet, sehingga milletnya dalam kondisi tidak kering, ada airnya. Kalau ini langsung dimakan no problem, tapi kalau ini menunggu waktu untuk dimakan, istilahnya itu tertahan dulu di dalam wadah, ini bisa menimbulkan bakteri, bisa menimbulkan virus, dan bisa menimbulkan jamur. Nah, tentu saja organisme-organisme tadi yang tiga saya sebutkan, jamur, bakteri, dan virus, itu akan bersarang pada makanan millet yang lembab. Kelembaban ini tempat sarangnya bagi virus, bakteri, dan jamur. Kalau ini sampai tertelan, nah ini bisa berakibat mengganggu organ-organ pada burung perkutut tersebut. Kalau di musim hujan kan itu mudah kan, terkadang kita meletakkan di teras rumah, kemudian kita lupa ada hujan, nah kita tidak kontrol itu makanannya, itu kita diamkan saja padahal itu sudah terkena percikan air. Nah, sehingga kita harus teliti dan jeli cek apakah keadaan milletnya itu baik, yaitu dengan keadaan kering, atau sudah terkena air. Kalau sudah terkena air, pokoknya di musim hujan
ya kalau orang Jawa Jawa eman-eman lah, kita ganti yang baru saja. Nah, jadi dari segi millet harus kering apabila dimakan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan tahap selanjutnya adalah kondisi airnya. Nah, jangan sampai keadaan air si burung ini yang ada di cepuk tempat minum itu sama kita itu malas mengganti. Jangan disamakan ketika musim kemarau dengan musim penghujan. Ketika di musim kemarau mungkin kita agak sedikit agak sedikit males-malesan untuk mengganti, oke lah, 1 minggu itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau di musim penghujan kami sarankan kondisi air harus selalu jernih, terbebas dari sisa-sisa makan maupun kotoran. Nah, ini kan terkadang sering burung perkutut kita itu bertengger pada cepuk tempat minum. Nah, kalau masalah kotoran di bawah, kemudian di tempat pakan itu mungkin tidak begitu krusial. Ya, berbahaya, tapi paling berbahaya, sangat berbahaya itu jika kotorannya itu masuk ke dalam minuman, ya, air minumnya si burung perkutut itu. Jadi pokoknya kalau di musim penghujan usahakan cek terus keadaan kondisi cepuk tempat wadah minum. Kalau kita lihat kok sudah agak keruh, kita cek apakah di situ ada kotoran atau tidak. Kalau mungkin sisa makanan dari paruh ketika minum mungkin tidak masalah. Tapi kalau ada, wah ini jangan-jangan keruhnya itu karena nya atau dari kotorannya, maka mau tidak mau kita ganti. Pokoknya di musim penghujan minuman kotor sedikit karena kotorannya, dari nya kita buang, kita ganti yang baru. Tidak masalah, walaupun kita sedikit bekerja keras, nah, tapi kesehatan insya Allah akan terjaga dan terjamin. Makanan milletnya sudah, minumannya sudah, kemudian yang ketiga, ini juga kita harus waspada dan hati-hati. Yaitu tadi, ketika terjadi angin bersamaan dengan hujan. Nah, kita terkadang lupa bahwa burung perkutut kita itu adalah berada di dalam sangkar, bukan burung liar yang lepas di alam terbuka. Apabila terkena air dari cipratan angin masuk ke sangkar dan tidak bisa kering, maka hal ini bisa menimbulkan gangguan yang namanya perbedaan suhu yang drastis dari luar dan dalam tubuh si burung tersebut. Karena musim hujan intensitas matahari sangat rendah, maka untuk mengeringkan bulunya juga membutuhkan waktu yang lama. Hal ini tentu kembali nanti akan mengganggu kesehatan dari segi suhu tubuh. Yang kedua, bulu yang lembab memungkinkan burung perkutut ini dihinggapi kutu, bakteri, jamur, virus tadi yang sudah kami sebutkan. Tentunya nanti akan mengganggu bukan hanya sekedar bulu ya, kulitnya pun akan terganggu oleh penyakit-penyakit kulit, gatal-gatal misalnya. Nah, ini akan berakibat fatal. Bagaimana? Ya, kalau memang terpaksa, solusinya tetap berada di teras, usahakan ya berada agak masuk ke dalam, tidak terkena cipratan secara langsung, atau biar aman diberi kerodong. Nah, kita kerodongkan, nah, sehingga aman. Apalagi kalau malam hari pada keadaan cuaca dingin bisa membantu meningkatkan kehangatan sangkar. Sangkar yang hangat otomatis akan membantu tubuh si perkutut juga menjadi hangat. Tiga hal sudah kita bahas. Pakannya milletnya harus kering, kemudian kebersihan air minumnya juga harus terjaga. Yang ketiga, jangan sampai terkena cipratan air yang berlebihan sehingga keringnya cukup lama. Dan yang keempat, ini adalah faktor suplemen. Suplemennya apa? Paling mudah dan gampang saja, alami saja, ambil dari bumbu masak di dapur. Apa itu? Yang pertama adalah bawang putih, yang kedua jahe, yang ketiga kencur. Ini diberikan 1 kali minum, ini 3 ramuan sekecil biji millet. Nah, kalau di musim hujan sehari sekali. Hal ini mampu membantu agar apa? Menyehatkan pencernaan, memberikan rasa hangat, dan yang ketiga membunuh kuman-kuman bakteri yang ada di dalam tubuh burung perkutut. Ini artinya apa? Pencegahan dan atau pengobatan dari dalam. Nah, sahabat, 4 hal tadi, 4 hal yang sudah kita sebutkan ya, ada 4 ya, 4 hal tadi yang sudah kita sebutkan adalah 4 langkah agar kita tidak gugup, tidak gagap, tidak kesusu dalam mensikapi pergaulan
pergantian cuaca dari musim panas menuju musim penghujan, agar kita tidak gugup, kesusu, dan takut, apalagi sampai trauma apabila burung perkutut mengalami sakit drop penurunan kesehatan. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda dan saya. Anda juga sekarang stop, jangan gugup, gagap, apalagi kesusu dalam menghadapi pergantian musim kemarau ke musim hujan. Perkutut sehat, manggungnya enak didengar, dan kita pun semakin tenang. Dari lereng Gunung Muria, Cah Bejo pamit undur diri. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Diskusi kita buka pada kolom komentar ataupun pada kontak person WA, dan kita bisa ya sharing-sharing informasi budaya perkutut dan sejarah adat istiadat bangsa yang lain. Salam Rahayu Sagung Dumadi, salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lembut, selembutnya kelembutan. Nah, alhamdulillah kita tutup dengan minum air. Ini serai ini. Bejo. Air serai manfaatnya baik untuk kita menghangatkan badan musim penghujan seperti ini.